Sebuah informasi baru beredar terkait bursa manajer baru Manchester United. Sosok Thomas Tuchel dilaporkan jadi kandidat terkuat untuk menggantikan Erik ten Hag selaku nahkoda setan merah yang baru. Menurut laporan Manchester Evening News, Thomas Tuchel saat ini jadi sosok yang paling dipertimbangkan untuk menjadi manajer baru Manchester United. Manajemen MU tertarik pada Tuchel karena CV-nya yang mentereng. Ia sudah pernah menangani sejumlah klub top Eropa seperti Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea, dan Bayern Munchen. Ia juga berhasil meraih banyak trofi prestisius dalam karirnya sebagai pelatih. Jadi Tuchel dianggap punya jam terbang yang lebih tinggi ketimbang Ruud van Nistelrooy. Alasan lain mengapa MU berminat merekrut Tuchel karena mereka sudah menjalin komunikasi dengan sang pelatih sebelumnya. Di musim panas kemarin, Thomas Tuchel sempat nyaris menjadi manajer MU. Namun karena satu dan dua hal, kedua pihak gagal mencapai kata sepakat. Meski begitu, MU dan Tuchel dikabarkan masih menjalin hubungan yang baik. Jadi mereka dikabarkan optimistis bisa merayu Tuchel untuk menjadi pelatih baru mereka. Spekulasi masa depan Erik ten Hag akan segera menemui kejelasan. Manajemen Manchester United dilaporkan akan menggelar rapat darurat untuk menentukan nasib sang manajer. Manchester Evening News melaporkan bahwa tren negatif MU tidak luput dari pengamatan manajemen MU. Mereka dikabarkan akan menggelar rapat terbatas untuk mengevaluasi Erik ten Hag. Menurut laporan tersebut, manajemen MU akan menggelar rapat evaluasi pada hari Selasa 8 Oktober 2024. Waktu setempat. Rapat ini akan digelar di London di mana para petinggi MU akan datang. Manajemen MU akan diwakili CEO mereka, Omar Berrada, Direktur Teknik Dan Ashworth, dan Jason Wilcox. Sementara Sir Jim Ratcliffe selaku co-owner juga dikabarkan akan menghadiri rapat tersebut. Mereka akan membahas masa depan Erik ten Hag di pertemuan ini. Manajemen MU akan mencoba rasional dan objektif dalam menilai performa ten Hag. Mereka tidak hanya akan berpatok pada tren negatif yang sedang dialami setan merah semata. Mereka juga bakal mempertimbangkan aspek-aspek lain. Dari semua aspek itu nantinya mereka akan merumuskan apakah ten Hag akan dipertahankan atau dipecat di jeda internasional kali ini. Bursa calon manajer baru Manchester United mulai memanas. Terbaru sosok Thomas Frank dilaporkan jadi kandidat baru bos baru setan merah. Menurut laporan dari Talksport, manajemen MU sangat tertarik untuk menjadikan Thomas Frank sebagai manajer baru mereka. Ini disebabkan Thomas Frank punya rekam jejak yang bagus. Dengan skuad yang seadanya, ia mampu membawa Brentford promosi ke Premier League dan bersaing di papan tengah. Ia juga memiliki gaya bermain yang atraktif. Jadi ia dinilai bisa menjadi opsi pengganti yang bagus untuk Erik ten Hag. Namun menurut laporan yang sama, MU bakal kesulitan untuk membajak Thomas Frank dari Brentford. Brentford ogah berpisah dengan sang pelatih, sehingga mereka akan menolak semua tawaran yang masuk untuk sang pelatih. Di sisi lain, Thomas Frank masih terikat kontrak di Brentford hingga tahun 2027. Jadi mereka tidak perlu buru-buru untuk melepaskan sang pelatih. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara terkait minimnya gol yang dicetak timnya di Premier League sejauh ini. Ia mengakui bahwa timnya perlu banyak berbenah untuk memperbaiki aspek tersebut. Menurut Erik ten Hag, MU sudah mencoba untuk mencetak gol melawan Aston Villa. Namun ia menyebut Aston Villa bukan lawan yang mudah untuk dibongkar pertahanannya. Erik ten Hag juga tidak menampik bahwa MU punya masalah dengan penyelesaian akhir timnya. Ia berjanji bahwa ia dan jajaran tim pelatih MU akan berusaha sekuat tenaga untuk membenahi masalah tersebut. Ada informasi baru seputar siapa calon manajer baru Manchester United. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi disebut tidak akan masuk dalam bursa bos baru Manchester United. Menurut laporan tersebut, manajemen Manchester United sama sekali tidak berencana untuk merekrut Inzaghi sebagai manajer baru mereka. Inzaghi memang telah meraih banyak prestasi di Inter Milan. Namun, manajemen MU menilai sang pelatih tidak cocok untuk melatih di Inggris. Apalagi Simone Inzaghi sama sekali tidak bisa berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Jadi mereka menilai itu bakal menyulitkan sang pelatih saat menangani setan merah nanti.
Menurut laporan itu mengklaim bahwa merekrut Inzaghi juga bakal jadi masalah tersendiri bagi MU. Sang pelatih baru saja menekan kontrak baru bersama Inter Milan. Belum lagi, manajemen Inter Milan dilaporkan sangat menyukai Inzaghi dan tidak mau berpisah dengannya. Jadi kecil kemungkinan MU bisa membajak Inzaghi dari Inter Milan dalam waktu dekat ini. Manchester United belakangan dikaitkan dengan Thomas Tuchel sebagai pengganti potensial Erik ten Hag. Jika Tuchel benar-benar ditunjuk sebagai manajer baru Manchester United, hal ini diperkirakan akan mempengaruhi strategi transfer klub, terutama saat bursa transfer Januari dibuka tahun depan. Salah satu pemain yang disebut adalah Eric Maxim Choupo-Moting yang pernah bermain di bawah asuhan Tuchel di Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen. Penyerang asal Kamerun ini kini berstatus bebas transfer setelah meninggalkan Bayern Munchen di akhir kontraknya. Ada kemungkinan bahwa Tuchel akan mendatangkannya ke Old Trafford pada kesempatan berikutnya. Sementara itu, Rafael Guerreiro, pemain internasional Portugal yang kini bermain di Bayern Munchen juga masuk dalam radar. Meskipun Guerreiro tidak pernah bermain bersamaan dengan Tuchel di Paris Saint-Germain, keduanya pernah berbagi pengalaman di Borussia Dortmund pada musim 2016-2017. Di lini depan, Christian Pulisic juga menjadi salah satu nama yang terus dikaitkan dengan kepindahan ke United. Pulisic yang kini bermain di AC Milan pernah dilatih oleh Thomas Tuchel di Chelsea dan Borussia Dortmund. Roda terus berputar. Ungkapan ini nampaknya cocok bagi Andre Onana. Sang kiper membuktikan bahwa Manchester United tidak salah merekrutnya di tahun 2023 kemarin. Salah satu bukti Onana kini mulai menunjukkan penampilan yang impresif terlihat dari catatan clean sheet-nya. Sang kiper saat ini mengantongi 4 clean sheet dari 7 laga Premier League 2024-2025. Saat ini ia menjadi kiper dengan catatan clean sheet terbanyak di Premier League. Ia bahkan mengungguli kiper-kiper beken seperti Alisson, Ederson, dan Robert Sanchez dalam urusan clean sheet. Peningkatan performa Onana ini juga mendapatkan apresiasi dari fans Manchester United. Onana baru-baru ini terpilih menjadi pemain terbaik MU bulan September. Ia dianggap membuat sejumlah penyelamatan krusial di bawah mister gawang MU. Alhasil mayoritas fans MU memilihnya sebagai pemain terbaik mereka di bulan September kemarin. Kekalahan AC Milan dari Fiorentina membuat mereka panen ejekan dari netizen, salah satunya dengan menyebut mereka sebagai Manchester United-nya Serie A. Fans AC Milan uring-uringan, banyak yang kembali menekan Paulo Fonseca agar didepak dari San Siro. Ada kritikan untuk Rafael Leao dan pemilik Rossoneri. Ada juga ejekan untuk Il Diavolo Rosso yang menyamakan mereka dengan raksasa Premier League Manchester United yang juga masih limbung. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Winger mereka Alejandro Garnacho dikonfirmasi mengalami cedera baru-baru ini. Kabar Garnacho cedera ini dikonfirmasi langsung oleh sang winger melalui akun media sosialnya. Ia menyebut bahwa ia tidak bisa bergabung dengan timnas Argentina di jeda internasional kali ini karena mengalami cedera. Secara terpisah, Manchester Evening News memiliki informasi terkait kondisi cedera Garnacho. Laporan itu menyebut bahwa Garnacho memang mengalami masalah dalam lututnya, namun cedera itu dipastikan tidak terlalu parah. Sang winger diyakini sudah fit ketika jeda internasional Oktober berakhir. Manajer Fiorentina Raffaele Palladino mengaku sangat bersyukur dengan kehadiran David De Gea di timnya. Ia menyebut bahwa La Viola beruntung memiliki kiper top sepertinya. Palladino mengaku sangat gembira dengan penampilan De Gea. Ia menyebut bahwa sang kiper benar-benar jadi pembeda bagi timnya. Diwawancarai seusai pertandingan melawan AC Milan itu, Palladino mengaku sangat takjub dengan penampilan De Gea. Ia menyebut bahwa sang kiper benar-benar tampil layaknya monster di bawah mister gawang La Viola. Menurut Palladino, semenjak De Gea bergabung dengan timnya, De Gea selalu memberikan penampilan yang impresif. Ia menyebut sang kiper benar-benar jadi sosok yang bisa diandalkan oleh rekan-rekan setimnya.